Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Mister berharap kalian sudah menyiapkan alat tulisnya ya, sehingga nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis dan ditanyakan ke Mister Adi. Baik, minggu lalu kita telah membahas tentang organ gerak hewan vertebrata. Pada kali ini, Mister akan membahas tentang organ gerak invertebrata. Sebelum membahas materi selanjutnya, Mister akan mereview terlebih dahulu pertemuan minggu lalu. Yang pertama tentang gerak, yang kedua tentang alat gerak hewan vertebrata. Baik, yang pertama adalah gerak. Gerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Alat gerak hewan dan manusia tersusun dalam satu sistem gerak yang biasanya digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, menggali, memanjat, dan berenang. Yang kedua adalah alat gerak hewan vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan yang memiliki tulang belakang adalah yang pertama katak, kedua kadal, ketiga burung, keempat ular, kelima kambing. Nah, setelah kita membahas review kemarin, Mister juga akan menjawab tugas yang minggu lalu Mister berikan kepada kalian semuanya. Nah, tugasnya adalah yang pertama, dengan alat gerak sebutkan nama hewan di bawah ini. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri hewannya ya. Itu memiliki tulang leher yang sangat panjang, kakinya pun juga panjang. Berarti ini adalah organ gerak pasif yang dapat kita lihat dari tulang. Ya, benar, jerapah. Yang selanjutnya itu modelnya seperti kalau tidak buaya atau komodo. Nah, tapi dapat kita lihat di rahang kerangka tersebut itu sangat besar sekali. Berarti kita dapat simpulkan bahwa itu adalah organ gerak dari tulang. Ya, buaya, benar. Yang selanjutnya dapat kita lihat itu apa ya? Ya, benar, gajah. Yang selanjutnya yang punya tungkai belakang sama tungkai depan yang berbeda kakinya apa ya? Ya, benar, katak. Yang kedua adalah sebutkan organ gerak pada hewan di bawah ini. Yang pertama, jerapah. Alat gerak jerapah adalah kaki. Kaki jerapah berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berlari untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, gajah. Alat gerak gajah adalah kaki dan belalai. Kaki gajah berfungsi untuk berjalan dan berlari, sedangkan belalai berfungsi seperti tangan, yaitu untuk makan dan menghisap air. Yang ketiga, katak. Alat gerak katak adalah kaki atau tungkai kaki. Kaki belakang katak berfungsi untuk berenang dan melompat. Sedangkan kaki depan katak untuk mendorong saat berenang dan untuk menjaga keseimbangan saat melompat. Dan yang terakhir adalah buaya. Buaya memiliki alat gerak adalah kaki dan ekor. Kaki berfungsi untuk berjalan dan berenang. Sedangkan ekor untuk membelokkan arah buaya saat berenang. Nah, itu tadi
jawaban soal yang Mister berikan di minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tematik 5A subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 tentang organ gerak dan fungsi gerak pada hewan invertebrata. Invertebrata adalah organisme yang paling berlimpah di bumi ini. Mereka menempati hampir semua habitat. Mereka dapat ditemukan merayap, terbang, berenang, atau mengambang. Invertebrata adalah hewan tanpa tulang punggung. Hewan ini tidak memiliki kerangka internal yang terbuat dari tulang. Invertebrata memainkan peran penting dalam ekosistem di Invertebrata adalah kelompok yang paling beragam yang memiliki sekitar 12 juta spesies hidup. Sebagian besar hewan di bumi adalah invertebrata. Jadi, invertebrata adalah hewan yang sangat banyak di muka bumi ini. Bahkan lebih banyak dari vertebrata yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian hewan invertebrata. Dan sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri hewan invertebrata. Ciri utama yang memisahkan invertebrata dengan organisme lain adalah tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung pada hewan ini. Yang kedua, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Mereka tidak dapat membuat makanan sendiri. Contoh hewan invertebrata dan alat geraknya. Yang pertama adalah siput. Siput dilindungi oleh kerang dan memiliki alat gerak yaitu perut. Selain untuk alat gerak, perut siput juga sebagai tempat pencernaan makanan. Tubuh siput diselimuti lapisan lendir yang berfungsi untuk menjaga kulit agar tetap lembab sehingga dapat melindungi tubuhnya. Yang kedua adalah cacing. Cacing adalah termasuk hewan yang tanpa tulang belakang. Cacing adalah hewan yang biasanya memiliki tubuh seperti tabung panjang. Tidak punya anggota tubuh bagian luar seperti tangan atau kaki dan tidak punya mata. Fungsi dari otot perut pada cacing untuk melakukan kontraksi dan relaksasi, sehingga dapat menghasilkan gerakan kerut dan memanjang sehingga cacing dapat bergerak berpindah tempat. Misalnya, saat kita melihat cacing tanah yang tubuhnya dapat memendek dan memanjang saat bergerak berpindah tempat, hal tersebut disebabkan oleh adanya otot perut yang terdapat di sebelah dalam kulit cacing tersebut. Dan contoh yang terakhir adalah kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan invertebrata selanjutnya, karena kupu-kupu juga tidak memiliki tulang belakang. Kupu-kupu memiliki 2 organ gerak, yaitu kaki dan sayap. Kaki kupu-kupu berfungsi untuk berjalan atau merayap ketika hinggap di bunga untuk mencari makan, dan sayap kupu-kupu untuk terbang dan berpindah tempat. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh hewan invertebrata, karena banyak spesies hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Namun Mister hanya cukup menyontohkan itu saja ya. Untuk selanjutnya, mari kita bedakan atau buat tabel perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata.
Kemarin kita sudah membahas tentang vertebrata, dan sekarang kita membahas hewan invertebrata. Mari kita bandingkan kedua ciri-ciri hewan tersebut. Untuk vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri yang kedua adalah vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, kaki, atau tangan. Namun invertebrata memiliki bagian tubuh yang sangat sederhana. Contohnya seperti tadi kita sudah mencontohkan tentang cacing. Cacing tidak memiliki tangan ataupun kaki. Contoh ciri-ciri yang ketiga, vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari perut sampai alat pembuangan. Sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sangat sederhana. Itulah perbedaan dari vertebrata dan invertebrata. Dengan penjelasan Mister tadi, berarti kita sudah mengetahui tentang apa itu alat gerak hewan vertebrata dan alat gerak hewan invertebrata serta ciri-cirinya. Maka untuk akhir pertemuan kita pada kali ini, Mister akan memberikan tugas. Tugasnya adalah buatlah dengan tabel 5 contoh hewan vertebrata dan invertebrata, serta jelaskan alat gerak dan fungsinya. Yang kedua, lingkarilah gambar di bawah ini jika hewan tersebut vertebrata dengan warna merah, jika invertebrata dengan warna hitam. Kalau ingin ditulis dengan alat tulis, tidak usah dilingkari, diberi nama saja. Nah, itu ada kelelawar, ada cumi-cumi, ada gurita, ada kucing, ada bintang laut, komodo, ayam, belalang, kepik, belut, laba-laba, dan kuda laut. Nah, kalau ingin ditulis, berarti kalian hanya menulis hewan vertebrata apa saja, ditulis. Contohnya ada komodo dan seterusnya. Terus jika invertebrata bisa ditulis cumi-cumi dan selanjutnya. Seperti itu ya. Sebelum Mister akhiri, cara mengumpulkan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, tugas dikumpulkan maksimal 3 Agustus 2020. Tugas dikumpulkan melalui Google Classroom. Tugas bisa ditulis di buku tulis atau bisa di-print. Jika ada kesulitan, bisa WA ke nomor Mister. Cukup sekian dari Mister. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.